Apa yang saya mau tanyakan Pak dari Quran surat 70 ya Pak. Ini mengenai, tadi kan temanya adalah mengenai keesaan Tuhan. Tapi kita larinya kemana-mana ya Pak, kalau menurut persepsi saya gitu loh. Sementara saya pikir saya mempersiapkan diri dengan tema keesaan gitu. Apa yang saya mau tanyakan, kenapa itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala seringkali menyebutkan kata dengan kami dan juga aku. Contoh yang menurut saya paling ada kontradiksi, yang saya tidak, menurut saya ini, kalau Bapak lihat dari surat 70 ya, itu ayat 39-40, sekali-kali tidak, sesungguhnya kami, inna, kalau dalam terjemahan lahiriannya inna, sesungguhnya kami ini adalah Allah, ciptakan mereka dari apa yang, dan seterusnya. Kemudian ayat 40, maka aku, fala, maka aku, dengan Tuhan yang bersumpah, dengan Tuhan di sini dalam bahasa Arab yang digunakan adalah Robi, bukan kata Tuhan yang biasa ya Pak maksud saya. Jadi kenapa di sini aku ini bersumpah dengan Tuhan Robi? Jadi menurut saya bingung, kok Tuhan bersumpah dengan Tuhan yang lain, Tuhan yang mana? Jadi kalau Anda mempelajari bahasa Arab secara mendalam, itu yang akan kita dapatkan. Jadi bahwa nahnu bisa digunakan untuk lebih dari satu, bisa digunakan untuk satu, tapi menunjukkan keagungan dan kebesaran, ta'zim. Jawaban yang kedua masih soal nahnu. Ada yang menarik. Di dalam Al-Quran Al-Karim, manakala Allah menceritakan soal suatu penciptaan yang tidak melibatkan makhluk manapun, umumnya Allah mengatakan anak, aku, saya. Tapi manakala Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang penciptaan sesuatu yang melibatkan oknum lain dalam penciptaan tersebut sebagai proses, Allah sering menggunakan kata nahnu, kami. Contoh, pada saat Allah menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah mengatakan khalaqtu, aku yang menciptakan langit dan bumi, karena tidak ada unsur lain yang masuk di dalam penciptaan langit dan bumi. Tapi pada saat Allah menceritakan penciptaan manusia, ada yang Allah gunakan saya, ada juga banyak ayat Allah menggunakan kami. Nah, kenapa Allah gunakan kami? Untuk menunjukkan bahwa di dalam penciptaan manusia ada unsur lain. Unsur pertemuan antara ibu dan bapak, unsur pertemuan antara sel telur dengan sperma. Nah, jadi karena ada keterlibatan oknum manusianya di dalam proses penciptaan tersebut, Allah menyatakan kami. Nah, ini banyak kita jumpai dalam penafsiran klasik untuk tafsir Al-Quranul Karim. Nah, jadi itu dua jawaban untuk penggunaan nahnu.